البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah al-Bab Tsani wa Sab'un, bab yang ke-72. Bab kansil masjid, menyapu masjid, wartiqatil khiraq, dan memungut potongan-potongan kain. Khiraq sih potongan kain. Wal qadha, mungkin apa? Qadha yaitu ranting-ranting atau dahan-dahan, istilahnya sampah-sampah. Wal qidan yaitu ranting-ranting itu sendiri. Istilahnya membersihkan masjid dari perkara-perkara yang mengotori atau mencemari. Ini ada kecil dulu. Jumat di masjid atau surau buang teh cicak. Teh ini mas kawin bidadari. Itu berlebihan, hadis palsu. Ada. Saya tak tahu nanti bidadari tinggal enggak. Bidadari bagi semangat. Harusnya jangan pakai hadis palsu, pakai hadis yang lain. Tapi biasa orang asal-asal. Tapi boleh jatuh dalam hadis ni lah kan. Tapi yang pelik kalau tak sebut ranting-ranting, dia sebut tai cicak saja. Jadi mas kawin bidadari pula, jangan main-main. Tai cicak satu, mas kawin apa kaitan dengan mas kawin dengan bidadari? Hadis palsu. Terima. Orang tak berhati-hati. Bagi semangat ni pakai bedal ni. Iya, semangat tapi dengan cara yang palsu, penipuan. Baik, cukup hadis yang betul. Orang ditumbuhkan semangat pengagungan tanpa lewat iming-iming yang palsu, hadiah-hadiah yang palsu. Malaysia yang melampau. Biasa di mana-mana sufiah macam itu di berbagai negara. Baik. Qala al-hadis samin wal khamsun ba'da arba'imi'ah 458. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb beliau Abu Ayyub al-Basri, siqatul imam, la yudallis. Beliau hafalannya luar biasa. Beliau hafalannya sampai beratus-ratus ribu hadis, tetapi tidak punya buku, dan beliau tidak mentadlis. Ini luar biasa hebat. Gurunya Imam Bukhari ini Sulaiman bin Harb. Ini yang beliau mengatakan apa itu? Man zagha 'ani sunnati dasyaratin fala ta'tadan nabi. Barang siapa memisah dari sunnah walaupun seukuran rambut, maka jangan engkau pandang dia. Bukan berarti langsung dibuang tak ada harga, tapi apa? Nilainya jadi jatuh kalau dia sengaja dan tidak mau kembali kepada kebenaran. Kalau ada dulu sekarang ni habis semua. Tolak Allah. Iya, karena orang lebih suka untuk memeson, bukan untuk semangat berusaha taat. Karena kalau berusaha taat, taklah orang yang berbuat salah langsung dibuang. Dinasihati baik-baik, dihibur, dibujuk-bujuk. Kalau tak mau, memang dia tak suka siratul mustaqim. Cuma ini peringatan biar orang tidak bermudah-mudah, biar orang berhati-hati, biar orang lebih berhati-hati. Qala haddatsana Hamad bin Zaid, Hamad bin Zaid Abu Ismail al-Basri, siqatun sabtun imamun sunni. An Sabit bin Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri, siqatun abid asbatun nasfi Anas bin Malik. Sampai dikatakan, yaitu seandainya diberitahu besok hari kiamat, nah beliau tak mampu menambah ibadah saking penuhnya amalannya itu setiap harinya. Ini gambaran aja ya tentunya pujian ulama terhadap Sabit al-Bunani ini. Akan tidak rehat tidur. Jelas ada hak untuk ditunaikan, hak diri sendiri seperti yang Nabi lakukan. Betul penat lagi, betul kena tidur juga. Itu jelas masih manusia. Nanti jadi stres lah. Intinya ya berusaha ikut Nabi pun ada rehat juga. Cuma ini pujian atas semangat beliau. Baik. An Abi Rafi' namanya Nufai ibnu Rafi' al-Basri.
Siqatun tabi'iyun siqat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, anna rajulan aswad, bahwasanya ada seorang lelaki berkulit hitam, negro, awi mera'atan sauda, atau wanita yang berkulit hitam, tidak diketahui siapa namanya. Ini rawinya ragu, yang diceritakan itu laki atau perempuan, dua-duanya mungkin. Bilal. Bukan, lain. Bilal hidup sampai di masa tabi'in nanti. Sementara ini nanti meninggal di masa hidupnya Nabi, disolatin Nabi. Ini lain. Baik. Karena yakumul masjid, yakumu yaitu menghilangkan kumamah, menghilangkan sampah. Disebut ini menunjukkan semangatnya para sahabat, entah laki entah perempuan, kalau memang mendapati di masjid ada sesuatu yang tidak benar, langsung diperbaiki. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyar Al-Fiqhiyah, yaitu diwajibkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran di masjid, baik itu aurat, yaitu kertas-kertas atau dedaunan, aidan, yaitu ranting-ranting. Kemudian juga apa? Dikatakan aqlamul adzafir, yaitu potongan-potongan kuku. Kadang orang sambil nganggur-nganggur santai-santai, potong-potong kuku di masjid. Bukan terlarang, tapi jangan sampai mengotori masjid. Kata Syekhul Islam, itu semua harus disingkirkan demi memuliakan masjid. Iya, di maintenance. Makanya pahala besar untuk petugas-petugas itu. Walaupun kadang orang melihat, ini macam kaki tangan kelas rendah aja, pekerja kelas rendah, tukang sapu. Padahal di sisi Allah nilainya tinggi. Dia memuliakan rumah Allah. Baik, famat, kemudian dia mati. Dalam riwayat yang lain, famatat, wanita itu meninggal dunia. Matinya di malam hari. Nah, maka para sahabat menguburkan, dan mereka tidak tega untuk memberitahu Nabi, khawatir menyusahkan Nabi karena situasinya malam. Ini kelengkapan ceritanya. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari atau hari-hari berikutnya, Nabi menanyakan tentang dia, merasa kehilangan. Biasanya ada yang menyapu, mana orang itu? Maka Nabi bertanya, faqalu mat. Wa fi riwayah matat ya Rasulullah. Dia sudah mati wahai Rasulullah. Qal afala kuntum adzantumuni bih. Kenapa kalian tidak mengkhabarkan kepadaku tentang itu? Ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi kepada rakyat beliau, walaupun sekedar apa tukang sapu diperhatikan dan seterusnya. Tapi Nabi tak dapat wahyu. Iya. Menunjukkan Nabi tak tahu gaib kecuali apa yang Allah Ta'ala beritahukan. Beliau tak tahu ini adalah satu yang meninggal. Maka beliau bertanya, Duluni ala qabri, tunjukkan kepadaku tentang tunjukilah aku kepada kubur dia. Wa fi riwayat ala qabriha. Di sini awal qabriha. Baik. Fadulu, maka Nabi pun ditunjuki. Orang-orang menunjukkan kepada beliau. Fa'ata qabrah, maka Nabi pun mendatangi kubur dia. Fasalla alaih, Nabi menyolatinya. Ini menunjukkan orang yang tertinggal dari sholat jamaah pertama, dia boleh sholat mengejar ketertinggalan. Mungkin tidak sempat sholat di masjid, misalkan, sudah sholat di pekuburan itu. Di sholat kubur. Iya, yang penting tidak menginjak kuburnya, tidak menginjak kubur seseorang. Tak masalah karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi tidak masuk dalam pelarangan mendirikan ibadah, mendirikan sholat di pekuburan. Tidak masalah. Dia dapat doa Nabi. Iya, makanya setelah selesai sholat itu Nabi mengatakan inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah. Sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan. Wala Allah ayyunawwiraha bi sholati 'alaiha. Semoga Allah menyinarinya dengan sholatku kepadanya, sholatku untuknya. Menunjukkan sholat itu adalah cahaya, sebagaimana dalam hadis Al-Asy'ari, was-sholatu nur, sholat adalah cahaya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai. Nah, kalau orang yang meninggal dunia itu disolati, ada harapan kuburnya jadi bercahaya. Negro ini sahabat Nabi. Jelas sahabat, jumpa Nabi, beriman, bahkan memuliakan Masjid Nabawi. Jelas ini sahabat.
Walaupun kita tak kenal, tapi dimuliakan dia oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini menunjukkan yaitu pentingnya untuk menyolati jenazah walaupun kita tertinggal. Tidak masalah, kita ikut jenazah jamaah kedua atau ketiga, lihat apa yang mungkin dilakukan. Maknanya kalau dia sudah mati setahun masih boleh lagi. Ini khilaf. Anak baca di buku-buku fikih, para ulama berselisih pendapat berapa batas paling lama. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari, tapi tak ada dalil yang menyuruh yang membatasi. Jadi ya paling tak jangan sengaja ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda seakan-akan kita sholat di luar waktu nanti. Tapi yang memang baru tahu, boleh langsung ke kubur. Baru mungkin setelah 1 tahun dia baru tahu si fulan sudah meninggal, boleh langsung ke kubur nyolati. Bukan karena sengaja mengakhir-akhirkan. Ada syarat dia baru tahu pula. Iya, baru tahu. Walaupun 10 tahun pun baru tahu. Insya Allah masalah sebagian ulama bilang boleh karena tak tahu dan dia memang ingin mensyafaati saudaranya itu, boleh karena Nabi tidak membatasi. Yang penting tidak sengaja mengakhir-akhirkan, tidak masalah itu. Sholat gaib. Kalau sholat gaib itu dia dengan kita tidak hadir di tempat, tidak satu tempat. Sementara ini datang ke kubur dia, ada di situ. Maknanya harus sholat mayat walaupun sempat dikuburkan. Tidak harus, istilahnya dia sholat, dia hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau orang lain sudah melakukan, yang lain mustahab. Yang tersisa itu mustahab. Macam Rasulullah ini mustahab ya? Iya, tidak wajib karena sudah ada yang menyolati. Tapi masih lagi boleh sholat mayat walaupun telah dikuburkan. Betul. Ini dalil yang sangat jelas. Dengan syarat dia baru tahu. Iya, baru tahu. Maka apa? Mustahab, tidak sampai wajib. Katakan keluarga dia datang ke Kuala Lumpur, sampai esok pagi sudah di kafan, sudah di tanah. Kubur, iya. Nah, tinggal datang ke penguburannya. Boleh sholat apa nih? Langsung sholat jenazah biasa. Walaupun sudah dikuburkan. Iya, dengan dalil yang ini, orangnya sudah dikuburkan, maka didatangi dan disolati. Insya Allah diterima. Karena Nabi mencontohkan macam itu. Istilahnya tidak luput dengan sebab penguburan. Katakan dia sampai di Ipoh, dia sholat gaib di Ipoh. Kalau sholat gaib memang ini khilaf, tapi yang rajih tidak disyariatkan. Karena banyak sahabat yang meninggal di tempat lain, Nabi tidak menyolati. Hanya satu aja peristiwa itu, karena apa? Najasyi satu pun tidak ada yang menyolati dia di tempat dia. Sementara sahabat yang lain yang mati banyak di berbagai tempat, Nabi tidak melakukan sholat gaib. Menunjukkan sholat gaib hanya untuk orang yang tidak disolati di tempat dia. Itu yang betul memang. Maknanya bukan juga arti sholat gaib. Nah, Maknanya bukan satu perkara kifayah lah. sholat gaib fardu kifayah dalam artian kalau di sana tak ada yang menyolati, memang muslimin yang lain harus menyolati beberapa orang kan. Yang setelah itu jadi mustahab lagi. Tapi untuk yang gaib tidak mustahab ya. Yang gaib tidak mustahab. Lalu di situ adakah itu sunnah atau tidak sunnah? Sholat gaib. Sholat gaib kalau polanya seperti pola situasi Najasyi itu jadi apa? Jadi fardu kifayah. Harus ada yang menyolati karena dia muslim. Tapi kalau sudah ada yang menyolati, Nabi menunjukkan tidak lagi menyolati siapapun dengan cara gaib. Mereka ada sholat gaib itu yang bukan ketika ada orang sudah sholat jenazah, sudah banyak. Istilahnya khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi memang. Maknanya itu bukan sunnah Nabi. Bukan. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan itu dengan pola yang macam itu. Kalau di Malaysia banyak. Oh, itu di seluruh dunia ada. Madhab lain-lain. Di masjid UUM pun sholat gaib. Masjid imam kan? Madhab lain-lain memang. Tapi yang betul ya, Nabi tidak mencontohkan itu. Kalau itu baik, Nabi tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendoakan saudaranya dengan cara sholat gaib. Tapi apa? Doa dengan cara-cara yang lain, bukan sholat gaib. Sholat gaib ini sebab maknanya kita macam haram ya. Khawatirnya karena menyelisih sunnah Nabi haram sebenarnya, kecuali ada beberapa perkecualian. Kecuali tidak disolatkan orang. Kalau itu memang betul. Macam contohnya kapal terbang pesawat MH370. Itu sholat gaib jadi. Itu sholat gaib boleh. Iya. Ada orang yang sholat itu
Itu harus perhatian. Karena tidak ada yang menyolati di situ. Di situ pun kita tak tahu di mana dia. Nah itu disolati. Apakah satu dunia menyolati? Tak wajib. Beberapa orang atau semua keluarga terserah. Nah, itu boleh satu contoh yang jauh. Iya, betul. Karena tak ada yang menyolati di situ, yang hadir. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.